Malam telah larut. Suasana pasar Beringharjo yang ramai di siang hari kini sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik tikus yang berlarian dan gemertak seng yang tertiup angin. Lampu-lampu redup memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di antara lorong-lorong sempit. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda bernama Bayu melangkah perlahan. Ia baru saja mendapat izin untuk membuka lapak pakaian bekas di bagian belakang pasar. Bagian yang dikenal sepi dan sering dihindari pedagang lain. Katanya tempat itu angker. Namun Bayu hanya tertawa. Ia tak percaya hal-hal mistis. Yang ia pikirkan hanyalah mencari nafkah untuk ibunya di desa. Saat sedang menata barang dagangannya, Bayu merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya tumpukan karung dan rak-rak kayu tua yang berdebu. Namun, perasaan tak nyaman itu tak hilang. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari sudut lapak. Bayu meneguk ludah, lalu bertanya, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Tapi dari pantulan kaca di etalas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Saat ia membalikkan badan, tidak ada siapapun. Jantung Bayu berdetak cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Namun, ketika ia berbalik ke arah barang dagangannya, semua telah berantakan. Baju-baju yang baru ia lipat kini berserakan. Hawa dingin menusuk kulit, dan samar-samar terdengar suara parau. "Kembalikan tempatku." Bayu terdiam. Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari belakang tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke sudut gelap. Di sana, samar-samar terlihat sesosok lelaki tua berpakaian lusuh, wajahnya pucat dan kosong. Sosok itu membuka mulut, namun suaranya bergema langsung di kepala Bayu. "Aku adalah pedagang lama. Yang dilupakan. Ini tempatku." Bayu merasa tubuhnya kaku, keringat dingin bercucuran. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat seolah tertancap ke lantai. Hanya napas pendek-pendek yang bisa ia keluarkan. Tiba-tiba, semua lampu di lorong berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam kegelapan, suara berat itu terdengar lebih jelas. "Jika kau ingin bertahan, temukan apa yang telah diambil dariku." Cahaya ponsel Bayu meredup, tetapi sebelum padam sepenuhnya, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah koin kuno berkarat dengan ukiran angka tahun yang sudah sangat lama. Bayu mengambil koin itu, dan begitu ia menyentuhnya, kilatan ingatan asing menyerbu pikirannya. Pasar yang ramai puluhan tahun lalu, suara tawar-menawar, dan seorang lelaki tua yang diusir paksa dari lapaknya. Pikiran Bayu terlempar kembali ke masa kini. Sosok lelaki tua itu telah menghilang, tetapi hawa dingin masih terasa. Hanya suara lirih yang terdengar di telinga Bayu. "Kembalikan keadilan." Bayu terengah-engah, lututnya terasa semal. Ini yang susah selesai. Ia harus mencari tahu siapa lelaki tua itu, dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. 2. Bayu tak bisa tidur semalaman. Pikirannya terus dihantui oleh sosok lelaki tua dan kilatan ingatan asing yang ia lihat. Koin berkarat yang ia temukan masih tergenggam erat. Ada ukiran angka tahun di sana, si ke-975. Keesokan paginya, Bayu memutuskan mencari jawaban. Ia berjalan ke bagian depan pasar, tempat para pedagang tua biasa berkumpul. Ia mendekati seorang wanita lanjut usia bernama Bu Sari, yang sudah berdagang batik sejak muda. "Bu, saya mau tanya, apa ibu kenal pedagang yang dulu menempati lapak belakang? Mungkin sekitar tahun 70-an?" Bu Sari terdiam sejenak. Raut wajahnya berubah muram, seolah mengingat sesuatu yang tak ingin ia kenang. "Kenapa kamu tanya soal itu, Le?" tanyanya pelan, sorot matanya tajam. Bayu ragu sejenak, tetapi kemudian mengeluarkan koin kuno yang ia temukan. Wajah Bu Sari langsung pucat. "Kamu dapat ini dari mana?" Bayu menjelaskan kejadian semalam. Mendengar ceritanya, Bu Sari menghela napas panjang. Nama lelaki tua itu, Mbah Wiryo. Dia dulu pedagang kain terkenal di sini. Lapaknya selalu ramai, murah senyum, dan suka membantu pedagang lain. Tapi nasibnya tragis. Bayu menelan ludah. "Tragis? Apa yang terjadi, Bu?" Bu Sari menatap jauh seakan melihat masa lalu yang menyakitkan. Tahun 1975, pasar ini dirombak. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mengincar lapak strategis milik Mbah Wiryo. Suatu malam, lapaknya dibakar. Barang dagangannya habis, dan ia pun kehilangan segalanya. Mbah Wiryo menolak pergi, tapi mereka mengusirnya dengan paksa. Tak lama kemudian, beliau ditemukan meninggal dunia. Katanya sakit karena kepedihan hati. Tapi, Bu Sari menghentikan ceritanya ragu-ragu. "Tapi apa, Bu?" desak Bayu. Bu Sari menunduk, suaranya hampir berbisik. "Ada yang bilang Mbah Wiryo meninggal bukan karena sakit, tapi karena dihabisi. Ia sempat berkata sebelum meninggal, 'Aku akan kembali untuk menuntut hakku.'" Darah Bayu terasa membeku.
Teringat kata-kata arwah semalam. Kembalikan. Tapi Bu, tanya Bayu, kenapa beliau muncul padaku? Bu Sari menatap koin di tangan Bayu. Itu koin Mbah Wiryo. Ia selalu membawa koin itu, katanya pemberian mendiang istrinya, simbol rezeki dan keberkahan. Jika kamu menemukannya, berarti arwahnya mempercayaimu untuk menyelesaikan yang belum tuntas. Bayu menggenggam koin itu erat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Bu Sari terdiam sejenak sebelum berkata, cari tahu siapa dalang di balik tragedi itu. Tapi hati-hati, Le, masih ada orang yang ingin kebenaran itu terkubur selamanya. Malam kedua Bayu memutuskan kembali ke lapaknya malam itu. Hatinya diliputi rasa takut, tetapi juga tekad. Ia berdiri di tempat ia bertemu arwah Mbah Wiryo. Mbah, panggilnya pelan. Saya tahu kisahmu. Saya ingin membantu. Tolong tunjukkan jalannya. Hawa dingin kembali menyelimuti lorong pasar. Cahaya lampu berkedip, lalu redup. Tiba-tiba, Bayu mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat sosoknya. Di dinding pasar yang kusam, muncul tulisan samar seperti tercoret-coret sendiri. Cari buku besar, gudang timur. Rahasia mereka ada di sana. Bayu mengangguk, mengerti tugas berikutnya. Namun, sebelum ia melangkah, terdengar suara berat lain, bukan suara arwah Mbah Wiryo. Jangan coba-coba membuka masa lalu. Suara itu diikuti suara langkah cepat menjauh dan gema tawa dingin yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. Bayu berdiri di depan pintu tua gudang timur Pasar Beringharjo. Gudang itu jarang dibuka, konon tempat penyimpanan barang-barang lama yang tak lagi terpakai. Pintu kayunya lapuk dan rantai berkarat menggantung kuat. Namun, yang membuat Bayu merinding bukanlah penampilan gudang itu, melainkan hawa berat yang memancar dari dalamnya. Ia teringat pesan arwah Wiryo. Cari buku besar, rahasia mereka ada di sana. Dengan hati-hati, Bayu memeriksa sekitar. Pasar sudah sepi, tetapi ia merasa seperti diawasi. Ia mengambil batang besi yang tergeletak di dekatnya, lalu mencongkel gembok tua yang akhirnya terlepas dengan suara gemeretak tajam. Pintu gudang terbuka perlahan, menimbulkan deritan panjang yang menusuk telinga. Udara pengap bercampur debu menyeruak. Bayu menyalakan senter ponselnya lalu masuk. Di dalam, rak kayu berdebu berjejer, boom, penuh kardus lusuh dan kain yang menguning dimakan waktu. Bayu mulai mencari, membuka peti-peti tua yang berisi dokumen lama, kwitansi, dan catatan dagang. Tiba-tiba senter ponselnya berkedip dan padam. Kegelapan total menyergap. Tidak, jangan sekarang, gumam Bayu panik. Ia meraba-raba kantongnya, mencari korek api yang selalu ia bawa. Begitu dinyalakan, nyala api kecil itu memantulkan sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja tua dengan laci yang terkunci. Di atas meja terlihat ukiran nama yang samar. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia tahu di sanalah jawabannya. Ia menarik laci itu kuat-kuat, tetapi terkunci. Saat ia mencari-cari alat untuk membukanya, suara gemerisik terdengar dari belakang. Jangan, teruskan. Bayu membeku. Ia menoleh perlahan. Sosok samar muncul di kegelapan, tetapi bukan Mbah Wiryo. Ini adalah bayangan tinggi, matanya merah redup, suaranya berat dan dingin. Pergi atau kau menyesal. Bayu merasa tubuhnya gemetar, tetapi tekadnya lebih kuat. Tidak, aku harus tahu yang sebenarnya, teriaknya. Mendadak sebuah benda jatuh dari rak, sebuah anak kunci kecil, berkarat. Tanpa berpikir panjang, Bayu meraihnya dan membuka laci. Di dalamnya, ia menemukan buku besar bersampul kulit yang sudah usang. Tertulis, catatan keuangan pasar. Ia membuka halaman demi halaman. Di sana tercantum nama-nama pedagang, termasuk nama Wiryo, lengkap dengan detail pemasukan yang signifikan. Namun, halaman berikutnya membuat Bayu terkejut. Ada catatan mengenai pembayaran besar ke seseorang bernama Sudarmaji, pejabat pengelola pasar saat itu, dengan keterangan untuk pengosongan lapak nomor 17. Lapak yang sekarang menjadi tempat Bayu berdagang. Tiba-tiba, suara berat itu menggelegar. Kau sudah melihat terlalu banyak. Rak-rak kayu runtuh sendiri, menimpa jalan keluar. Bayu terjebak. Ia melindungi buku besar itu dengan tubuhnya sambil mencari celah. Di tengah kepanikan, muncul sosok Mbah Wiryo, berdiri di antara Bayu dan bayangan hitam itu. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Sudah cukup Wiryo, kata sosok gelap dengan suara syarat dendam. Namun Mbah Wiryo menjawab tegas, tidak Sudarmaji, sudah terlalu lama kau menyembunyikan kebenaran. Sekarang saatnya terbuka. Bayu tersentak. Sosok gelap itu adalah arwah Sudarmaji, orang yang bertanggung jawab atas kematian Mbah Wiryo. Sudarmaji menggeram. Jika kebenaran itu keluar, aku akan hilang. Kau juga. Mbah Wiryo menoleh pada Bayu. Nak, keluarkan buku itu. Bawa pada orang-orang. Jangan biarkan kisahku sia-sia.
Bayu mengangguk, lalu berteriak, "Aku janji, Mbah." Tiba-tiba, cahaya dari tubuh Mbah Wiryo membesar, memaksa Sudarmaji mundur. Suara jeritan panjang terdengar, lalu sosok gelap itu lenyap di telan kegelapan. Rak yang menutupi jalan keluar bergeser sendiri, membuka celah. Bayu dengan buku besar erat di pelukannya berlari keluar tepat sebelum pintu gudang tertutup rapat. Di luar, Bayu terengah-engah, tubuhnya gemetar. Di hatinya ada satu hal pasti, kebenaran diungkap. Fajar mulai menyingsing, tetapi hati Bayu terasa berat. Buku besar bersampul kulit yang ia temukan semalam kini tergeletak di atas meja kecil di lapaknya. Isinya jelas, bukti korupsi, penindasan, dan kejahatan yang menimpa Mbah Wiryo. Namun Bayu sadar membawa kebenaran ini ke publik tidak akan mudah. Ia bukan siapa-siapa, hanya pedagang kecil. Tetapi suara Mbah Wiryo terus terngiang di telinganya. Jangan biarkan kisahku sia-sia. Dengan tangan gemetar, Bayu memotret halaman-halaman penting dari buku besar itu. Lalu mengunggahnya ke media sosial dengan cerita lengkap tentang Mbah Wiryo. Ia menulis, "Di balik kejayaan pasar Beringharjo, ada kisah seorang pedagang yang terzalimi. Sudah saatnya keadilan bicara." Unggahannya cepat menyebar. Warganet ramai membicarakan kasus ini, dan para jurnalis mulai berdatangan ke pasar, mewawancarai pedagang-pedagang lama. Bu Sari, yang mengetahui kisah Mbah Wiryo, turut bersuara. Namun bahaya tak tinggal diam. Saat Bayu sedang membereskan lapaknya, seorang pria bertubuh besar dengan raut wajah dingin menghampirinya. "Kau membuat keributan yang tak perlu," katanya datar. "Berhenti atau kau menyesal." Bayu menatap tajam. "Aku hanya menyampaikan kebenaran. Tak ada yang perlu disembunyikan." Pria itu tersenyum sinis. "Kau pikir Sudarmaji berdiri sendiri? Banyak yang akan kehilangan keuntungan jika rahasia ini terbongkar. Ini peringatan terakhir." Namun sebelum pria itu bertindak lebih jauh, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di pasar berkedip-kedip dan hawa dingin menjalar. Suara berat menggema. "Cukup!" Bayangan tinggi muncul di belakang pria itu. Arwah Sudarmaji. Wajahnya kini pucat, matanya kelam. "Tak perlu kau teruskan. Waktu kekuasaanku telah habis," katanya lirih. Lalu sosok lain muncul. Mbah Wiryo, tatapannya lembut namun tegas. "Sudah waktunya kau menebus dosa, Sudarmaji. Pergilah dalam damai." Sudarmaji memejamkan mata, suaranya berubah pelan. "Aku menyesal." Dengan hembusan angin terakhir, kedua arwah itu memudar, meninggalkan keheningan. Unggahan Bayu viral. Otoritas lokal membuka penyelidikan ulang dan kasus korupsi lama pun terkuak. Nama Sudarmaji dan jaringan yang terlibat menjadi pusat perhatian. Bahkan, area bekas lapak Mbah Wiryo dijadikan simbol penghormatan bagi pedagang-pedagang yang pernah terzalimi. Bayu, meski sempat mendapat tekanan, justru semakin didukung banyak orang. Lapaknya berkembang pesat dan ia menjadi simbol keberanian. Suatu malam, saat ia menutup lapak, Bayu melihat sekilas sosok Mbah Wiryo berdiri di kejauhan. Sosok itu tersenyum lalu mengangguk perlahan sebelum memudar dalam cahaya keemasan. Suara lembut terdengar di telinganya. "Terima kasih, Nak, kau telah menepati janji." Bayu tersenyum, matanya sedikit basah. "Sama-sama, Mbah. Semoga tenang di sana." Tamat. Adil telah terungkap. Namun lebih dari itu, kisah ini menjadi pengingat. Suara kebenaran mungkin terkubur, tetapi tak pernah benar-benar hilang.